Halo, perkenalkan nama saya Safirani Madutila dari Prodi Manajemen kelas 2I Pemasaran dengan NPM 1210206666. Di sini saya akan membawakan TM11 dengan materi Human Capital. Yuk disimak aja guys. Human capital atau yang biasa disebut juga modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dan pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia yang mendeskripsikan pada human capital terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kemampuan, 2. Perilaku, 3. Usaha, 4. Waktu, dan semuanya ini memiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Kemudian, untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi keempat faktor tersebut sebagai berikut. 1. Karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandilan, komitmen. 2. Kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, bakat. 3. Motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dari orientasi tujuan. Selanjutnya, peran human capital. Sebagai kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dan aset perusahaan, yaitu aset finansial misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital, terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, modal intelektual. Aset finansial misalnya uang tunai dan surat berharga, aset disebut finansial. Kapital terdiri atas peralatan, gedung, tanah, aset tak berwujud, modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Yang pertama ada BUI, membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua ada BUID, yang membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada BORO, meminjam, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Keempat ada BIN, mengikat karyawan jangan keluar, merupakan tindak kritis pada semua tingkatan. Yang kelima ada bonds, melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Slide selanjutnya ada transformasi peran divisi SDM. Model konseptual yang dikeluarkan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategik. Dari 2 dimensi ini memunculkan 4 peran SDM, yakni strategic, partner, administrative expert, and employee champion and change agent. Yang pertama yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajer lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, administratif expert membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap dijaga secara kontinu. Employee Changeman, Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktunya sama dengan berusaha meningkatkan konstitusi karyawan lebih besar. Change agent, Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama meningkatkan kapasitas organisasi lebih baik. Selanjutnya, tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital ada activity level, functional level, dan strategi level.
Perubahan paradigma karyawan, pandangan perusahaan yang hanya pada kos saja dalam pengelolaan human capital harus ditinggalkan. Artinya, investasi dalam SDM dipandang bukan sebagai biaya saat ini, melainkan investasi aset masa depan. Langkah perusahaan mengubah pola pikir. 1. Seberapa besar pengeluaran invest yang telah dikeluarkan perusahaan untuk SDM? 2. Bagaimana tingkat return of investment atas investasi tersebut? 3. Dapatkah beberapa investasi tersebut dialokasikan kembali untuk mendapatkan ROI yang lebih baik? Tantangan juga datang dari investor jika mereka membutuhkan informasi untuk membuat keputusan SDM sehingga mereka memiliki gambaran perubahan komprehensif dan dapat diprediksi kemampuan perusahaan dalam menciptakan nilai masa depan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilannya, yaitu commodity skill, reference skill, priority skill. Sekian dulu ya. Terima kasih. See you guys.